Mahoka Koko no Retosei, volume ke-24, chapter pertama. Taurus Silver adalah seorang siswa SMA pertama Universitas Sihir Nasional, Tuan Shiba Tatsuya, berasal dari Jepang, dan saya akan meyakinkanmu untuk ikut berpartisipasi. Video dari orang misterius itu cukup menyedot banyak perhatian publik. Dia menyebut dirinya dari salah satu dari Seven Sets, menyebabkan kemarahan publik yang luas tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Amerika. Di bidang ilmu sains, nama Taurus Silver diberi banyak perhatian dibanding Kichijoji Shinkuro, sang pelopor kode kardinal. Tetapi tidak seperti Kichijoji yang tidak memiliki prestasi baru sejak ditemukan kode kardinal dari sisi tipe berat. Taurus Silver sangat dihargai dan diberikan perhatian lebih atas pencapaian terbarunya dalam sisi tipe terbang. Dan sekarang identitas Taurus Silver terungkap. Terlebih lagi ternyata dia masih seorang siswa sekolah menengah seperti Kichijoji Shinkuro. Berita ini menjadi sensasi dan menarik perhatian bahkan di semua kalangan. Keesokan harinya, Raimon tertawa riang ketika dia melihat reaksi orang-orang di internet sesuai apa yang ia harapkan. Dia paham bahwa yang ia lakukan merupakan kegiatan yang ilegal dan karena itu tidak bisa menikmati kebersamaan dengan teman-teman sekolahnya. Saat Raimon bangkit dari meja, dia berpikir sudah waktunya untuk makan malam. Seketika sistem keamanan rumah memberitahu bahwa ayahnya kembali ke rumah. Ayahnya, yaitu Edward, muncul di rumah 1 atau 2 kali seminggu. Ketika dia membutuhkan ayahnya, dia biasanya pergi ke kantornya. Hari ini memang bukan hari di mana ayahnya bisa pulang. Namun setelah lelucon itu yang ia buat, ini merupakan hal yang wajar. Ayah, selamat datang kembali. Raimon keluar dari kamarnya dan menyapa ayahnya sambil tersenyum. Raimon, itu sikap bodoh. Maaf, suara Edward lebih keras dari yang diperkirakan Raimon. Dia mengerti bahwa ayahnya pasti sangat marah. Tapi hasilnya bagus. Jika privasi anak di bawah umur melanggar aturan publik, media dan organisasi hak asasi manusia pasti akan menimbulkan banyak keributan yang tidak perlu. Aku akan sangat menderita jika aku mengambil langkah selanjutnya dalam penangkapan Shiba Tatsuya. Saya senang telah membantu ayah. Raimon hanya membuat wajah patuh selama beberapa detik. Pemerintah USNA negara demokratis dan tidak dapat secara terbuka melanggar hak-hak penyihir, terutama hak-hak anak di bawah umur. Itulah sebabnya Edward tidak bisa menggunakan nama asli Taurus Silver untuk mengendalikan opini publik Jepang. Tetapi jika informasi ini dibocorkan dari sumber selain pejabat pemerintah USNA tidak akan diserang oleh media dan organisasi hak asasi manusia. Raimon menduganya. Bisakah aku melakukan hal ini untuk ayah? Pertanyaan Raimon bukanlah keinginan untuk memenuhi tugasnya sebagai anak. Edward sedikit menyipitkan matanya. Tentu saja dia juga menyadari apa yang diharapkan dari tindakan putranya. Dia tidak memarahinya karena dia sampai pada kesimpulan bahwa Seven Set cukup berguna. Aku berencana untuk mengunjungi Jepang dalam waktu yang dekat. Ayah sendiri, secara pribadi, Edward mengangguk ke pertanyaan Raimon. Kamu ingin ikut juga? Aku ikut, tentu saja. Raimon segera menerima ajakan ayahnya. Ketika Tatsuya menonton video Seven Set, saat itu jam 7 pagi. Butuh 3 jam sebelum dia keluar dari refleksi dan melakukan aktivitas biasa. Jam 10 pagi, Tatsuya menelpon rumah utama Yosuba. Maaf membuatmu menunggu. Hal-hal buruk telah terjadi kan? Berbeda dengan sebelumnya ketika dia meminta Maya untuk berbicara. Kali ini dia tidak berpura-pura, dia tidak ada di sana. Namun dengan wajah, alih-alih ucapan Maya yang muncul di latar belakang layar, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Iya, saya percaya bahwa kita tidak akan lagi dapat menghadapi tindakan pasif ini. Tatsuya menjawab langsung dan menggiurkan kata-kata Maya. Aku ingin tahu apakah kita bisa merespon ini dengan baik. Alis Maya sedikit naik, menunjukkan bahwa akan tidak menyenangkan jika harapannya tidak terpenuhi. Saya menelpon untuk membicarakannya. Bahkan ketika Maya menunjukkan suasana hati yang buruk, ekspresi wajah Tatsuya tidak berubah. Apakah kamu punya rencana? Iya, senyum ringan menghilang dari wajah Maya, dan dia merenung. Tatsuya diam-diam menunggu jawabannya. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ini mungkin sedikit lebih awal, tapi mari kita bicarakan hal ini saat makan siang. Jarum kedua jam berhasil melakukan setengah putaran sebelum Maya memberi perintah ini. Baiklah, saya mengerti. Tatsuya berpikir bahwa itu tidak akan menjadi masalah jika kita membahasnya di telepon. Tatsuya tiba di rumah utama Yosuba pada pukul 11.30. Maya muncul 5 menit setelah Tatsuya tiba. Maaf aku membuatmu menunggu. Tidak, itu tidak masalah buat saya. Tatsuya bangkit dari kursi. Setelah menerima izin dari anggukan tidak tenang Maya, Tatsuya duduk di kursinya.
Tempat mereka saling berseberangan untuk membuatnya lebih mudah dalam berbicara. Meja diganti dengan yang lebih kecil dibandingkan dengan pertemuan di malam tahun baru lalu. Di belakang Maya berdiri Hayama, dan di belakang Tatsuya ada Hyogo. Hayama memberi sebuah sinyal. Pelayan perempuan memasuki ruang makan dan menaruh makanan. Ini bukan makan siang lengkap, tetapi hanya sup dan hiasan kecil. Tampaknya itu tidak akan mengganggu pembicaraan. Makanlah, jangan sungkan. Baik, dengan senang hati. Seperti yang dibilang oleh Maya, Tatsuya mengambil sumpit. Tentu saja, semua perhatiannya masih tertuju pada Maya. Kali ini tidak terduga bahkan untukku. Untuk saya juga, Maya tidak malu ketika dia tiba-tiba berbicara dengannya. Tatsuya tahu tentang dia, bukan? Raymond Clark, iya, tetapi seperti yang saya laporkan sebelumnya, kami tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Setelah insiden parasit teratasi, Tatsuya memberi Maya rincian kasus dalam laporan tertulis. Laporan ini juga berisi pengulangan lengkap kasus di mana Raymond Clark menawarkan bantuannya dalam memasok informasi. Aku ingin tahu apakah Anda bisa mencari tahu apakah ada hubungan lain antara Raymond Clark dan Edward Clark. Saya tidak mengatakan dengan pasti, meskipun ia menawarkan untuk membantu dengan informasi secara sukarela. Tapi sejak saat itu, saya tidak memiliki hubungan dengan dia. Dalam pesan video itu, Raymond berkata kepada Tatsuya, "Aku akan mencoba dan terus memberi informasi yang bisa kamu anggap penting." Tapi dia tidak pernah memenuhi janjinya itu. Maksudmu, kau lupa tentang dia? Dalam arti bahwa saya tidak ingat dia, itu benar. Aku hanya mengingat tentang Helios Jelf di dalam pikiran saya. Tapi aku harus mempelajari masalah lain yang lebih serius. Saya pikir identitas Taurus Silver sudah dikenal Raymond Clark pada saat kontak. Tapi aku menyesal. Aku tidak bisa mengungkapkan rincian tentang alat yang ia gunakan. Nah, untuk hal ini, kamu tidak perlu melakukan tindakan. Tanggapan Maya terdengar seperti beberapa halangan yang tidak jelas. Seperti yang Anda katakan, akibatnya ia hanya membungkuk berpura-pura untuk setuju. Ada satu pertanyaan lagi, Tatsuya. Tapi Maya, selama kebingungan saat ini, tampaknya telah menyadari sesuatu yang penting. Apa yang kamu lakukan dengan segelmu? Aku melihat segel itu telah dilepaskan. Itu telah dihancurkan untuk meningkatkan kesempatan kemenangan saya pada saat melawan Jumonji Dono. Tatsuya tidak panik dan tidak takut, dan segera memberikan jawaban langsung untuk pertanyaan Maya. Dihancurkan? Atau dilepaskan? Maya dengan keraguan bertanya pada kepalanya yang tertunduk. Iya, sumpah itu sendiri telah dibatalkan. Tatsuya lagi menjawab pertanyaan Maya tanpa rasa takut. Itu sangat sembrono, kata Maya. Dia bukan lawan yang dapat dikalahkan tanpa sembrono. Kamu tidak bisa menang bahkan dalam keadaan tersegel. Ada tanda tuduhan dalam suara Maya. Tapi itu keprihatinan tentang kesembronoan Tatsuya. Untuk beberapa alasan itu bukan tuduhan tanpa disadari karena menarik sumpah. Tapi karena kamu benar menang, itu bukanlah sebuah kesalahan. Saya minta maaf telah meragukanmu. Tatsuya tidak bisa memahami maksud sebenarnya dari Maya, sehingga ia hanya sebentar menjawab dan membungkuk. Jadi saatnya untuk beralih ke isu utama. Apakah dia puas dengan jawabannya, atau itu hanya mengulur waktu? Maya mendesak Tatsuya untuk menjelaskan rencana untuk balas dendam. Tatsuya belum selesai makan, tetapi ia sementara meletakkan sumpitnya. Saya ingin mendapat izin untuk mengadakan konferensi pers di kantor utama FLT. Maksud kamu akan menangannya secara langsung? Maya sedikit membulatkan mata. Iya, dan apa yang akan kamu katakan kepada wartawan? Maya bertanya. Tatsuya memberikan tampilan yang aneh. Saya akan mengumumkan sebuah proyek tanaman untuk pengolahan air samudra menggunakan stellar furnace. Stellar furnace, maksudmu reaktor termonuklir yang mengembangkan urutan keajaiban kontrol gravitasi konstan. Untuk apa proyek ini? Ekstrak zat berguna dan berbahaya dari daerah pesisir Samudra Pasifik menggunakan energi yang dihasilkan oleh stellar furnace. Huruf pertama dari kata dasar diambil dari frase ini dan disingkat menjadi proyek ESCAPES terlahir. Sekarang untuk pertama kalinya Tatsuya mengungkapkan tujuan sebenarnya kepada Maya. Ini cukup menarik. Tatsuya-san berencana untuk mencapai penciptaan negara merdeka untuk para penyihir dengan proyek ESCAPE ini, kan? Saya tidak berencana untuk memisahkan diri dari negara. Untuk mencakup semua kebutuhan hidup yang diperlukan tidak realistis untuk dilakukan oleh para penyihir sendirian. Aku mengerti rencana Tatsuya. Aku melihat bahwa kamu telah memikirkan hal ini dengan matang. Tatsuya memahami arti kata Maya ketika ia hanya menandai dirinya dengan mengatakan saya mengerti.
Apakah itu berarti bahwa pendapat Bibi saja tidak akan cukup untuk persetujuan rencana ini? Ya memang, tapi tidak dalam arti bahwa kita perlu persetujuan dari semua sisi cabang. Tatsuya dalam hati menatap Maya, menggunakan untuk melanjutkan. Ini menyangkut sponsor keluarga Yusuba sendiri. Apakah ini tentang Yang Mulia Todo? Iya, meskipun saya hanya tahu namanya saja. Kau benar, Maya sedikit terkejut, tapi segera mengangguk dengan senyuman emosional di wajahnya. Percakapan ini tidak akan lama. Maya membasahi tenggorokannya dengan teh hijau. Ketika ia mengembalikan gelas ke meja, Hayama segera menggantikannya dengan yang baru. Tatsuya harus menjelaskan hal ini kepada Yang Mulia Todo tentang apa yang baru saja kita bahas. Dan untuk membujuk dia untuk memberikan izin, aku akan mengatur pertemuan dengan Yang Mulia. Dipahami, saya minta maaf untuk merepotkan Anda. Tanpa menunjukkan ketakutan, Tatsuya membungkuk dalam petanda persetujuan. Tapi karena kita perlu membuat beberapa persiapan di FLT, mari kita lanjutkan rencana tindakan selanjutnya bagaimana dengan Jumat, 4 hari dari sekarang, pada pukul 10 pagi. Saya tidak punya acara, jadi saya tidak akan keberatan. Setelah semua peristiwa ini, jadwal Tatsuya, baik secara sebagai pelajar, sebagai pengembang, dan sebagai perwira khusus, telah kosong. Oleh karena itu, ia menerima saran dari Maya. Konferensi pers akan ditunda jika Yang Mulia tidak bisa bertemu dalam waktu dekat. Dan jika kamu tidak bisa mendapatkan persetujuan dari Yang Mulia, itu akan dibatalkan. Ini tak terelakkan. Baiklah, saya mengerti. Ya, Maya mengangguk dengan senyum. Segera setelah pertemuan dengan Maya berakhir, Tatsuya kembali ke Villa Izu. Dia awalnya tidak berencana untuk tinggal di sana, tapi tidak ada yang akan menoleh padanya. Sejak tahun baru, sikap para pelayan untuk Tatsuya telah berubah banyak. Namun, karena fakta bahwa ia sangat jarang di rumah utama, Tatsuya tampaknya tidak peduli sama sekali. Duduk di kantornya tepat di ruang pribadi, Maya tanpa sadar mengatakan bagian dari pikirannya. Hayama yang dekat telah mendengar kata-katanya. Tapi dia tidak mengomentari Maya yang bergumam dan hanya menaruh secangkir teh di depannya. Hayama-san? Iya, Nyonya. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tentang apa yang dikatakan Tatsuya kepada kita? Berbicara tentang kisah Tatsuya, maksudmu pertanyaan tentang sumpah, atau itu tentang konferensi pers? Aku berbicara tentang kedua pertanyaan itu. Pertama, aku ingin mendengar pendapat Hayama tentang penghapusan sumpahnya Tatsuya. Iya, memang dalam pendapat saya sederhana, ini tidak akan menyebabkan masalah tertentu. Sumpahnya itu sendiri telah dihapus, tetapi tidak akan ada masalah. Maya bertanya Hayama dengan kejutan tersembunyi dalam suaranya. Dengan segala hormat, tapi bukan peran guardian selesai ketika Tatsuya menjadi pengantin pria dari kepala keluarga berikutnya. Tapi segel itu dimaksudkan untuk memastikan ketaatan kepada keluarga Yusuba. Saya tahu, tapi Nyonya, aku berani mengatakannya dengan kasar. Tetapi Anda serius berpikir bahwa kita perlu waspada kalau sihirnya telah dilepas kendali. Penghapusan sumpah ini berarti bahwa Tatsuya sekarang dapat menggunakan kekuatan sihirnya 100%. Ini berarti bahwa ia dapat dengan bebas menggunakan material bars. Awalnya kemampuan Tatsuya disegel karena takut akan aktivasi tak terkendali dari material bars. Kemarahan, kesedihan, kebencian, jika hanya salah satu dari ini muncul dan anak itu dapat langsung menyerang setiap titik dunia dengan sihirnya. Kekuatan destruktif yang melampaui setiap rudal nuklir strategis. Untuk mencegah situasi seperti itu, keluarga Yusuba menyegel kekuatan Tatsuya. Tapi segel itu tidak lengkap. Keluarga Yusuba tidak mensegel kekuatannya secara penuh. Dengan melakukan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, Tatsuya dapat sementara mendapatkan kemampuannya untuk menggunakan material bars. Segel sumpah diperlukan untuk mencegah penggunaan impulsif sihir destruktif oleh Tatsuya. Mantra pengikatan pada Tatsuya dirancang dengan menggunakan kekuatan sihir Miyuki. Karena itulah sumpah ini mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan Miyuki. Sumpah itu tidak diperlukan ketika Tatsuya dapat memegang sihir di bawah kendali kehendaknya. Kita dapat mengatakan bahwa sumpah itu tidak perlu, karena itu hanya mengurangi kekuatan tempur keluarga Yusuba. Menekan kekuatan dua penyihir yang kuat, Tatsuya dan Miyuki, Maya menerima pertanyaan dari Hayama yang agak tak terduga, dan tidak bisa segera ia menjawabnya. Kemampuan Tatsuya dalam pengelolaan sihir dapat bersaing untuk tempat pertama atau kedua di seluruh cabang keluarga. Kita dapat mengatakan bahwa ia adalah tingkat tertinggi di seluruh dunia. Tepat, setidaknya kemampuannya lebih tinggi dari aku. Hayama tidak membenarkan atau menyangkal penilaian Maya. Selama tidak ada kemalangan datang ke Miyuki, keajaiban Tatsuya sama tidak akan lepas kendali.
Dan jika sesuatu terjadi pada Miyuki, sumpah tidak akan menghentikan gejolak sihir. Itulah yang Hayama coba katakan. Kau benar. Oleh karena itu, saya percaya bahwa keluarga Isuba harus melindungi Miyuki, sama dengan cara apapun. Saya minta maaf untuk kata-kata yang tidak sopan ini. Aku mengerti, ini adalah faktanya. Maya mencapai cangkir teh, tapi setengah melepaskan tangannya dan mendesah dalam-dalam. Memiliki kekuatan terlalu banyak, memang sesuatu yang merepotkan. Jika kita ingin menggunakannya, setelah semuanya itu akan menjadi penyalahgunaan bagi kita. Tapi Tatsuya tidak bisa dibunuh, bukan? Saya pikir begitu. Tatsuya hampir abadi, namun Miyuki tidak. Maya meletakkan cangkir teh di atas meja begitu kata itu keluar. Apa yang terjadi jika Miyuki digunakan sebagai upaya pembunuhan yang ditujukan pada Tatsuya? Saya percaya bahwa orang dari keluarga Isuba harus mencoba untuk menghindari kemungkinan ini dengan segala cara. Setelah menjawab Hayama, Maya jatuh ke dalam keningan. Miyuki dilindungi oleh Tatsuya, tidak seperti yang lain. Bahkan sekarang mereka berada di tempat yang berbeda. Ini bukan penghalang untuk Tatsuya. Perlindungan Tatsuya efektif dari jarak jauh sekalipun. Kemampuan sihir yang dapat menghilangkan esensi dari sihir, yang merupakan urutan sihir, dan kemampuan lain yang dapat membatalkan cedera fatal bahkan yang hampir mati. Maya merasa lega ketika ia mengingatkan dirinya bahwa Miyuki aman karena dia dilindungi oleh Tatsuya. Tapi jelas bahwa Tatsuya tidak kuat dalam segala aspek. Kemenangan dalam pertempuran dengan Jumonji Katsuto tidaklah mudah. Tatsuya tidak dapat menetralisir versi pelindung palang, kemampuan yang dapat menghilangkan urutan sihir. Tetapi tidak berarti bahwa hal itu dapat menetralisir semua sihir. Untuk menghalang Katsuto, Tatsuya harus menggunakan serangan fisik dalam bentuk balok neutron. Tidak mungkin untuk melindungi dari balok neutron, karena bersamaan dengan iridiasi, penggunaan penghalang neutron adalah mustahil. Tapi kamu bisa menghindar. Selain itu, Baryon Lens adalah sihir yang menempatkan banyak ketegangan pada daerah perhitungan sihir Tatsuya. Jadi jika itu adalah elakan, ini menciptakan kesenjangan yang serius dalam pertahanan. Tatsuya sendiri tidak akan mati. Tidak peduli bagaimana ia diserang, namun tidak aman untuk mengatakan bahwa tidak akan ada kasus mendapatkan serangan seperti itu, dari mana ia tidak akan mampu melindungi Miyuki, karena ini akan memberinya trauma fatal. Tidak mungkin. Tatsuya menerima kerusakan berat, kehilangan satu tangan dari meriam partikel bermuatan dari Anji Sirius, dan pada akhirnya akan disembuhkan oleh sihir regrowth miliknya. Selain itu, Tatsuya tidak dapat menetralisir tuman bomba di Selat Soya, dan alasannya bukan karena ia jauh berlutut dari dasar Kasumiguaura. Juga ia akan dikalahkan oleh Katsuto jika ia tidak menyiapkan Baryon Lens lebih awal. Hayama-san ingin mengatakan bahwa perlindungan Tatsuya-san mengarah pada perlindungan Miyuki, dan di samping mengarah pada fakta bahwa keajaiban Tatsuya tidak akan keluar dari kontrol. Saya berpikir bahwa bahkan dalam keadaan terpojok, Tatsuya tidak akan memungkinkan dikalahkan. Namun, apakah keterbatasan kekuasaan Tatsuya yang membatasi kemampuannya untuk melindungi Miyuki tidak bertentangan dengan tujuan awal untuk mencegah ia kehilangan kontrol terhadap material bars? Benar, kamu mungkin benar, Hayama. Maya merelaksasikan bahunya dan bersandar kembali ke kursi. Jika kamu mempertimbangkan kemampuan Tatsuya, ia tidak akan begitu mudah untuk kehilangan kontrol terhadap sihirnya. Hayama dengan hormat membungkuk ke Maya. Selain itu, aku memberikan izin untuk melepas sumpah itu. Bukan melepas, tapi menghancurkannya. Hayama sedikit menaikkan alisnya dengan kejutan. Mitsuko-san dan Toka-san mungkinkah sedikit terkejut dan menimbulkan perdebatan mengenai hal ini. Tapi jika malah berujung keributan, aku akan berbicara dengan mereka dan meyakinkannya. Seperti yang Anda minta, saya akan mencoba untuk tidak mengganggu Nyonya dengan pertanyaan semacam ini lagi. Ya, terima kasih banyak. Dengan demikian, Maya dan Hayama selesai dengan obrolannya mengenai penghapusan segel Tatsuya. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Project Escape? Sangat menakjubkan. Setelah mendengar suara Hayama yang penuh dengan emosi tak terduga, Maya menoleh kepadanya dengan terkejut. Orang yang berdiri di samping Maya adalah Hayama, mengeluarkan raut yang sama mengejutkan. Kamu sangat menghargainya, bukan? Proyek Dione milik Edward Clark adalah sebuah proyek cukup idealis, namun akan sulit direalisasikan. Sesungguhnya itu merupakan hal yang sulit untuk merealisasikan proyek yang diharapkan umat manusia. Jika pertumbuhan manusia semakin cepat, maka cepat atau lambat akan dihadapkan dengan masalah seperti terbatas ruang di bumi dan kurangnya sumber daya.
terlepas dari keberhasilan atau kegagalan proyek. Namun, proyek Tatsuya sendiri menunjukkan solusi lain, sebuah gagasan yang langsung menentang gagasan Edward Clark. Adapun Grand Nostri, rencana Tatsuya merupakan langkah inferior terhadap proyek Dione. Maya tampaknya berpikir Hayama melebih-lebihkan rencana yang diusulkan oleh Tatsuya. Maka dia secara ironis menentang perkataan Hayama. Maksudku itu lebih realistis, tapi Hayama tidak memuji rencana Tatsuya dan ledakan perasaan. Tampaknya pemilik modal lebih memiliki untuk berinvestasi dalam kasus yang menunjukkan prospek yang lebih realistis. Tampaknya dia pertama-tama menilai efektivitas rencana sebagai alat pembalasan dendam. Secara teritoris itu, dengan sedikit rasa tidak kesediaan untuk mengakui kekalahannya, Maya setuju dengan pendapat Hayama. Mungkin aku hanya bisa mengatakan, tingkat keberhasilan bukanlah sebuah cerita belaka, tetapi manfaat dari kekuatan persuasi dari bantuan yang diberikan oleh negara lain juga penting. Akan baik jika Yang Mulia memutuskan hal yang sama. Yang tadi pertanyaan adalah, bisakah Tatsuya membujuk Todo Aoba? Itu semua tergantung pada apakah Tatsuya dapat mengatasi kesalahan ini. Omong-omong Nyonya, kali ini Hayama mengganti topik pembicaraan. Maya sedikit bergumam. Apa itu? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa negosiasi ini mustahil. Maksudmu tentang sihir Tatsuya mengancam seluruh dunia? Iya, Tatsuya sama sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak menyangkal kemungkinan bertindak sendiri. Jika Tatsuya sama akan bertindak tidak secara individual, tetapi pada dasarnya yang sama, bertindak sebagai perwakilan negara, tidak akan ada kebutuhan untuk kompromi. Pada hari yang sama ketika seorang pria misterius mengungkapkan identitas Taurus Silver. Dari pagi, media menyerbu pintu masuk SMA pertama. Kelas dimulai lebih awal dari biasanya, sehingga tidak akan ada murid yang tertangkap dan diwawancari oleh para wartawan yang telah lalu lalang. Para wartawan meminta info soal Tatsuya, tetapi sekolah menolak semua permintaan tersebut, mengingat pentingnya melindungi privasi anak di bawah umur. Meskipun penolakan untuk mengeluarkan informasi, media tidak menyerah. Tidak yang tampak telah tidak penting dari awal, apakah sekolah akan mengizinkannya atau tidak. Kata Izumi sambil melihat gerbang utama dari jendela sekolah, Kasumi menjawab dengan suara yang telah sambil mengamati situasi di jalan. Gerbang belakang juga penuh dengan wartawan, tambah Honoka dengan suara pemalu. Ini akan menjadi masalah ketika semua orang pulang dari sekolah. Miyuki menggerutu. Haruskah kita memanggil polisi? Miyuki sedikit menggelengkan kepalanya di tawaran Shizuku. Biarkan guru yang melakukan hal itu. Kita tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ya, aku paham. Ini hanyalah sebuah gagasan sekilas dari Shizuku. Miyuki rupanya juga takut akan hal itu. Kita perlu memikirkan beberapa tindakan penanggulangan. Dia menjawab dengan ekspresi wajahnya yang serius. Tak perlu dikatakan, sekolah tinggi pertama bukan satu-satunya tempat di mana media berkumpul. Banyak wartawan juga ramai di dekat tempat kerja Taurus Silver, kantor teknologi FLT. Ada banyak wartawan secara terbuka merekam segala sesuatu dengan kamera, karena tidak perlu memperhatikan privasi anak di bawah umur. Pukul 2 sore, media menerima tanggapan dari FLT dengan persetujuan untuk memberikan informasi. Dalam 4 hari kita akan mengadakan konferensi pers bersama Taurus Silver. Ini akan diselenggarakan pada Jumat pukul 10 pagi di gedung ini di lantai pertama. Jadi hari ini kami meminta Anda sekalian untuk pergi. Mereka yang tidak meninggalkan tempat ini akan kami tolak untuk mengunjungi konferensi pers. Selain itu, jika ada keluhan tentang pengumpulan informasi, tidak hanya dari staf perusahaan kami, tapi juga dari siswa SMA pertama, petugas juga akan menolak untuk datang ke konferensi pers. Setelah seorang pekerja kantor muda yang bertanggung jawab atas hubungan masyarakat muncul, suara nyaring mengumumkan keputusan. Segera di antara pers di sini adalah mereka yang keberatan untuk itu. Secara umum mereka hanya sedikit menyatakan kefrustasiannya, tapi alasan itu dibalik teriakan itu kira-kira sama. Ini adalah pelanggaran kebebasan pers. Ini adalah frase boilerplate, namun tak terduga wartawan lain menghentikan mereka. Mereka mungkin berpikir tentang apa yang akan terjadi jika konferensi pers dibatalkan, jika mereka menimbulkan kerusuhan. Para wartawan berkumpul di kantor utama FLT, bertukar frasa informal dengan satu sama lain, akhirnya membubarkan diri tanpa menyebabkan keributan. Kantor manajer pengembangan di markas FLT, ruangan ini adalah kantor pribadi ayahnya, Tatsuya dan Miyuki, Shiba Tatsuro. Secara nominal, Tatsuro adalah pemegang saham terbesar dan memiliki kantor mewah yang bahkan lebih besar dari direktur perusahaan. Di ruangan ini, Tatsuro sekarang menerima perwakilan dari pemilik sejati FLT.
dikirim dari rumah utama Yusuba. Pekerjaan yang baik dalam menghadapi media. Seorang pemuda yang berusia sekitar 25 tahun. Meskipun berterima kasih kepada Tatsuro dengan nada sopan, ia masih tampak seperti melihat ke bawah padanya. Tidak, saya hanya memberikan beberapa petunjuk untuk hubungan masyarakat. Tatsuro tidak bisa gagal merasa jijik oleh fakta bahwa ia harus patuh terhadap pria yang berusia 20 tahun lebih muda darinya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan hal ini dengan cara apapun, terlepas dari siapa perwakilannya. Tatsuro tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan ketidakpatuhan kepada keluarga utama di sini. Sangat rendah hati, tapi itu cukup baik bagi regulasi masalah. Silahkan lanjutkan hal itu dalam laporan untuk membuat persiapan yang diperlukan sehingga tidak akan ada masalah tambahan pada hari Jumat nanti. Anda dapat meninggalkan saya. Lokasinya sangat istimewa. Selamat siang. Lalu ia mengangguk. Hanabishi Hyogo hendak meninggalkan kantor. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ketika ia sudah berbalik dan menuju pintu keluar, Tatsuro ragu memanggilnya. Apa itu? Jawab Hyogo, berbalik dengan sedikit senyum di wajahnya. Tatsuro mengalihkan pandangannya dari wajah Hyogo. Dia tidak meminta Tatsuro untuk bergegas dan menunggu dalam hati. Apa keluarga utama berencana untuk melakukan ini bersama anak itu? Anak itu? Mungkin Anda sedang berbicara tentang Tatsuya. Bibir Tatsuro gemetar, dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan Hyogo. Seolah-olah tenggorokan dan lidah tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi itu adalah tentang dia. Maaf, tapi karena saya pemula dan belum berpengalaman, saya tidak tahu apa pikiran kepala keluarga kita tentang dirinya. Dalam nada sopan, ada penghinaan yang mengatakan, kau bahkan lebih rendah daripada dia, pikir Tatsuro. Selain itu, Tatsuya Sama adalah pengantin pria dari kepala keluarga Sama berikutnya. Tatsuro Dono, dengan peran Anda, ini bukan sesuatu yang harus Anda pedulikan. Tapi aku ini ayahnya. Tatsuro mengangkat suaranya, mungkin karena ia mengabaikan perasaan orang tua kepada anak, atau karena ia tidak bisa menanggung penghinaan. Saya tahu itu, lalu apa masalahnya? Tapi apapun yang dia jawab, Hyogo tidak memberikan makna kepada Tatsuro. Ketika itu diputuskan bahwa Miyuki Sama akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan Tatsuya Sama akan menjadi tunangannya, peran Tatsuro Dono terpenuhi. Bukankah itu baik? Apa? Saya pikir Tatsuro Dono tidak suka terhadap Tatsuya, tapi sekarang Anda tidak harus bersikap seperti orang tua dan anak lagi. Tatsuro tidak bisa keberatan dengan ucapan Hyogo. Kemudian saya akan memberikan satu nasihat. Miyuki adalah putri Anda, tapi Tatsuya bukan anak Anda. Ibu yang sebenarnya dari Tatsuya adalah Maya, dan ayah yang sesungguhnya dari Tatsuya bukanlah Anda, Tatsuro Dono. Ini adalah kisah yang diciptakan Maya untuk menikahkan Tatsuya dan Miyuki. Tapi sekarang semuanya pergi ke fakta bahwa kebohongan ini akan menjadi kebenaran. Jika Tatsuro Dono menunjukkan kasihnya pada peran orang tua dari Tatsuya, keluarga utama akan menghormati ikatan ini. Tapi Anda telah menolak Tatsuya. Jadi hubungan saat ini adalah hubungan yang Anda, Tatsuro Dono, inginkan. Tatsuro tidak memiliki argumen. Dia tidak bisa berkeberatan dengan apa yang Hyogo katakan. Jumlah orang di sekitar sekolah menengah pertama secara signifikan berkurang pada akhir sore setengah dari pelajaran. Tapi sekitar setengah dari mereka masih tetap berada di waktu itu. Ini tidak berarti bahwa mereka telah meninggalkan kegiatannya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa karyawan dari FLT menyuarakan ancaman. Mereka yang menyebabkan masalah pada sekolah menengah pertama tidak akan diizinkan untuk menghadiri konferensi pers. Dengan kata lain, hampir setengah dari wartawan tidak menyerah pada ancaman ini. Mungkin sebagian besar dari mereka hanya tidak tahu atau mengabaikan hal itu. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah mereka dibelah menjadi dua, itu masih cukup untuk menakut-nakuti siswa. Kali ini tidak ada penyihir di antara kerumunan wartawan di sekitar SMA pertama. Untuk siswa SMA pertama, mampu menggunakan sihir akan aneh untuk takut kepada orang biasa. Mobil listrik berhenti di depan gerbang sekolah. Dengan sedikit penundaan setelah itu, dari sisi lain gerbang datang Miyuki dan sisanya. Beberapa wartawan melihat mereka. Orang yang keluar dari kendaraan listrik menyebabkan banyak kebisingan di antara perwakilan media massa. Mengapa? Dengan menelan frase Onisama, Miyuki hanya mengatakan itu. Salah satu yang keluar dari kendaraan listrik Simsit adalah Tatsuya. Anda Shiba Tatsuya-san bukan? Untuk perwakilan media, penampilan Tatsuya sekarang cukup tak terduga. Tatsuya mengenakan seragam SMA pertama dan tidak menggunakan cara apapun untuk menyamarkan atau menyembunyikan wajahnya. Jika itu adalah seorang wartawan yang telah mempelajari data Tatsuya, ia akan tanpa ragu mengenalinya dengan penampilannya. Tapi dengan ada wartawan yang pertama kali berbicara kepada Tatsuya, jelas bahwa ia meragukan dirinya sendiri. Iya, Tatsuya menjawab dengan suara tenang.
Dia memiliki nada suara yang alami, dan dia tidak memiliki kesan bahwa dia berpura-pura tidak memahami apa yang sedang terjadi. Apakah benar bahwa Anda Taurus Silver? Wartawan untuk sesaat tidak dianjurkan oleh ini, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar wawancara tidak akan berhasil. Saya pikir kami sudah berbicara dengan pers. Pada hari Jumat di kantor utama FLT, konferensi pers akan diselenggarakan oleh Taurus Silver. Jika ragu, pergilah bertanya pada kantor kalian. Suara Tatsuya cukup keras untuk didengar tidak hanya oleh wartawan. Dikelilingi dengan mikrofon, tetapi juga oleh orang lain, termasuk dari rentang terjauh. Termasuk bahkan mereka yang berada di sisi lain dari gerbang sekolah tertutup. Konferensi pers, mereka memutuskan untuk melakukannya. Bergumam yang berasal dari Mikihiko adalah setengah mengagumi dan setengah kaget. Miyuki berdiri tak bergerak dengan mata terbuka lebar dan menutup mulutnya dengan tangannya. Tatsuya membarang Miyuki, bahkan jika ia tidak mendengar suara Mikihiko. Silahkan untuk membubarkan diri dan tolong jangan menghalangi jalan. Tatsuya mengimbau kepada sekelompok wartawan yang meringkuk di sekitar pintu gerbang sekolah. Namun meskipun demikian, wartawan sekitarnya mundur, berdiri tegak di atas kaki mereka. Tapi beberapa dari mereka masih tetap berdiri di hadapan Tatsuya, memerah dengan rasa malu karena kelemahan mereka. Jadi Anda adalah Taurus Silver? Permisi, siapakah kamu? Tatsuya menjawab dengan suara yang tidak berbeda untuk tuduhan ini. Apa? Tampaknya pertanyaan bagi wartawan ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Jelas, tapi jika Anda seorang jurnalis, Anda seharusnya telah mendengar info dari perusahaan Anda. Mendengar? Jurnalis berusia 30 tahun. Tentu saja, dia tidak suka bahwa seorang pria muda yang lebih muda daripada dia selama lebih dari 10 tahun berperilaku begitu tidak cocok. Dia bertanya kepada Tatsuya dengan cara yang agresif. Bila kami menerima keluhan tentang media yang menginterogasi siswa dari SMA pertama, maka mereka akan ditolak masuk di konferensi pers Taurus Silver. FLT seharusnya sudah memperingatkan mereka. Gelombang kebingungan menyebar ke petugas pers yang berkumpul di sini. Rupanya setengah dari mereka yang hadir bahkan tidak mendengar apa yang Tatsuya katakan. Itu hanya 4 hari. Saya pikir menunggu dengan waktu segitu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers. Perkataan Tatsuya tidak meyakinkan para wartawan. Setelah itu mereka mendengar suara benturan keras. Itu adalah suara tembakan, diikuti teriakan melingking dari salah satu wartawan perempuan. Wartawan yang menginterogasi Tatsuya jatuh, mendarat dengan pantatnya. Tatsuya melihat bahwa seorang akan menembak, sehingga ia mendorong wartawan itu keluar dari lintasan peluru. Tatsuya berdiri dengan punggung menghadap jurnalis seolah-olah dalam gerak lambat. Ia langsung berbalik dan menangkap peluru dengan tangannya. Lalu sebuah peluru pistol jatuh dari tangan tersebut. Wartawan yang berdiri di samping Tatsuya membeku melihat adegan ini. Beberapa wartawan melihat bahwa Tatsuya menggunakan sarung tangan hitam, tapi itu masih tidak menjelaskan apa-apa. Bahkan jika kamu memakai sarung tangan anti peluru, mereka tidak akan sanggup menangkap peluru. Kerumunan wartawan dan operator berubah kacau. Orang dengan panik menangis mencoba melarikan diri dari penembakan pistol tersebut, sehingga mereka bertabrakan satu sama lain. Beberapa tersandung dan jatuh, tapi sisanya apakah mereka teman atau saingan, melarikan diri dan hanya diinjak-injak. Pembunuh bahkan tidak melihat para wartawan berlian. Mata merahnya hanya menatap Tatsuya. Menggenggam pistol di tangannya, ia terus menembaki Tatsuya. Ada beberapa suara tembakan berturut-turut. Tatsuya menangkap semua peluru yang terbang ke arahnya. Tak perlu dikatakan itu adalah trik sederhana. Sepertinya ini adalah tindakan kriminal tunggal. Tatsuya menghampiri teroris itu. Orang itu memiliki teriakan yang aneh seperti lolongan anjing dengan ucapan serang, serang. Tatsuya membuat langkah kedua, berjalan dengan gaya berjalan biasa. Pria itu melemparkan pistol ke Tatsuya. Tatsuya bahkan tidak bergeming dan pistol itu hanya terbang melewatinya. Sudah berteriak sesuatu yang lebih mirip dengan bahasa manusia. Teroris meletakkan tangan kanannya di sakunya dan mengeluarkan pisau pendek. Itu adalah apa yang disebut dengan pisau bonder. Meskipun ia memiliki pisau pendek, panjangnya cukup untuk membunuh seorang pria. Namun demikian, Tatsuya telah membuat langkah ketiga, sepenuhnya mengabaikan pisau ini. Mengambil langkah lain, mereka akan berada di lengan panjang antara mereka. Tapi langkah terakhir ini dibuat oleh orang ini, seorang teroris. Dia mencoba untuk menusuk perut Tatsuya. Meskipun itu adalah kejutan, ia tetap santai menghindar. Tubuhnya menghindari ke kanan. Pada saat yang sama, ia meraih tangan kiri orang itu di belakang pergelangan tangan kanannya dan menariknya, mengembalikan tubuhnya kembali. Orang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Pada titik ini, akhirnya seorang penjaga yang bekerja untuk SMA pertama muncul. Penjaga bergegas ke tempatnya. Sebelum kedatangan pengawal, Tatsuya berdiri di sana.
menginjak pisau border di sebelah kanan pria itu. Di antara staf media yang bersangkutan ada suara bising yang mencoba memahami apa yang terjadi. Apakah itu sihir? Tidak, sayangnya itu bukan. Bicara tentang pemikiran, ini terdengar dari arah yang berbeda. Semua orang terkejut dengan fakta bahwa Tatsuya menangkap seorang penjahat tanpa sihir. Bahkan ia hanya menggunakan sihir ketika menangkap peluru. Tetapi sensor yang tersedia untuk orang tersebut tidak dapat mendeteksi keajaiban Tatsuya. Penyihir menangkap peluru, tidak menggunakan sihir, dan diredakan seorang pria dengan pisau tanpa mendapatkan luka. Wartawan, operator, dan wartawan semua beku dan berdiri di sana, tidak mampu memahaminya. Tatsuya mengambil keuntungan dari halangan ini, menembus gerbang sekolah dan membawa Miyuki dan Minami ke mobil. Dia duduk di dekat kursi belakang, duduk di kursi pengemudi, dan mengendari mobil. Para wartawan secara reflektif turun dari jalan, membiarkan mereka berlalu. Di markas Asosiasi Sihir di Kyoto, ketua asosiasi, Tomitsuka Hisui, duduk di meja kantornya, memegangi kepalanya. Di depan matanya ada sebuah dokumen yang berisi permintaan mendesak dari USNA. Dikatakan bahwa Edward Clark berencana untuk mengunjungi Jepang dan meminta untuk mengadakan pertemuan dengan Taurus Silver, yaitu dengan Shiba Tatsuya. Itu dia. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Hisui berteriak histeris melihat dokumen yang tergeletak di atas meja. Tidak, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kita perlu mengatur pertemuan dengan Shiba Tatsuya. Masih memegang kepalanya, dia menegur dirinya sendiri. Kepala Hisui menjadi mendidih. Ya, bisa dimengerti. Akibatnya Hisui tersungkur di atas meja. Tapi aku tidak punya kekuatan seperti itu. Masih berbaring dengan wajah di atas meja, Hisui menghela nafas dalam dan panjang. Aku menyerah, kita tidak bisa. Hisui perlahan mengangkat bagian atas tubuhnya dari meja. Sabtu ini terlalu mendesak dan rasanya situasinya akan semakin memburuk. Dia melihat tampilan kecil yang berdiri di meja samping, tempat tidur di sisi meja. Berita terbaru ditampilkan di sana. Hari sebelumnya akan menjadi konferensi pers Taurus Silver. Mengapa harus hari itu? Iya, dan apa yang dia inginkan bicarakan? Refleksi atas hal ini, Hisui memutuskan tidak berpikir buruk tentang hal ini. Kenapa semua ini terjadi ketika aku menjadi ketua? Kepalanya jatuh lagi di atas meja. Saat ini larut malam, ketika pukul 21.00, ketika Maya menelpon Tatsuya. Saya minta maaf tentang kali ini. Tidak, saya sudah menunggu panggilan ini. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, ini tentang janji saya. Memang, ketika mereka berbicara terakhir kali, Maya mengatakan dia mengatur pertemuan dengan Todo Aoba. Tapi Tatsuya tidak berharap Maya memanggil orang itu untuk melaporkannya. Apakah saya dapat bertemu dengan Yang Mulia Todo? Tanya Tatsuya, menyembunyikan keterkejutannya, tidak membuat ekspresi apapun di wajahnya. Ya, itu benar, sepertinya dia siap untuk bertemu besok, pukul 7 malam. Maya tersenyum, menunjukkan bahwa dia memperhatikan kegembiraan Tatsuya. Di mana pertemuan itu akan berlangsung? Di kuil Kyuchoji. Saya mendengar bahwa Kokonoe Yakumo juga akan hadir di pertemuan itu. Kali ini Tatsuya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Maaf, tapi saya tidak terkejut mengetahui hal ini. Dan Tatsuya juga terkejut sekarang. Saya merasa sedikit lebih tenang. Aku terkejut. Apakah Sensei terlibat dalam hal ini? Yang Mulia dan Yakumo-san sepertinya sudah cukup lama kenal. Namun hubungan di antara mereka adalah sebuah misteri. Saya juga berpikir begitu. Tatsuya merespon dengan cepat, tetapi dalam kenyataannya bersama dengan kejutan yang kuat. Yang memperkenalkan Tatsuya ke Yakumo adalah Kazama. Ini bukan perintah dari Yusuba. Dia berkomunikasi langsung dengan Kazama dan dengan Yakumo. Dia berpikir bahwa kata-kata mereka dapat dipercaya, mengingat bahwa Batalion Brigade 101 yang secara rahasia bergesekan dengan Ten Master Clan. Namun semuanya berubah dengan penambahan informasi tentang persahabatan. Seberapa dekat persahabatan ini tidaklah jelas hubungan Yakumo dan Todo Aoba. Tatsuya dan Yakumo bukanlah murid dan guru, jadi diputuskan pada pertemuan pertama mereka. Namun Tatsuya belajar banyak dari Yakumo. Misalnya tanpa bantuan Yakumo, ia tidak akan dapat menyelesaikan pengembangan sihir Far Strike yang diperlukan untuk menghadapi parasit. Juga meskipun posisi Yakumo dengan jawaban atau atas pertanyaan tidak berubah, Tatsuya telah menerima banyak pengetahuan dari Yakumo. Bahkan dalam kasus-kasus di mana pengetahuan ini bersesuaian dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Tatsuya mengira ia hanya gurauan iseng Yakumo. Dia merasa bahwa Yakumo yang belum dikenalnya saat ini melakukan untuk suatu tujuan lain.
Dia juga menduga bahwa ini mungkin rencana untuk memisahkannya dari keluarga Isuba, sehingga jatuh di bawah kendali pasukan pertahanan bela diri. Namun semakin dia berkomunikasi dengan Yakumo, semakin tersebar kecurigaan ini. Tapi bukankah itu berarti dia seharusnya memikirkan itu? Yakumo tidaklah bodoh. Tidak, menurut pandangan Tatsuya, dia adalah pria yang mencurigakan, yang tak terkendali. Namun Tatsuya karena alasan tertentu mempercayai Yakumo. Jadi besok pukul jam 7 malam, aku akan mengunjungi kuil Kyuchoji. Terima kasih banyak untuk informasinya. Menjawab Maya, Tatsuya berusaha untuk tetap waspada agar tidak menunjukkan kecemasan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya guys. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.